Bagaikan air sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan. Bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku. Lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Bagaikan air sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan. Bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku. Lembut indah tutur katamu, terani jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Selalu mendengar suaramu, dan ku renungkan setiap waktu, sebab kau milikku. Untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, untuk selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan
Come on. Dalammu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi, kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu, janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, sukacita selamanya. Oh 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 oh, oh 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 oh. Oh 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 oh, oh 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 oh, yeah. Oh 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 oh, oh 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 oh. Oh 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 oh, oh 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Yesus kau, Yesus kau, kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu,
Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, Yesus. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu,
menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Halo teman-teman yang sudah pulang, kita bertemu lagi di ibadah online hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh menikmati lagi ibadah online hari ini. Kami berdoa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa untuk evangelis Marwan Atmaja yang akan memberitakan firman-Mu. Biar Tuhan pakai setiap mulut dan perkataannya untuk bisa menjadi rema bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Happy Sunday, family home yang pulang di hari Minggu ini. Nah, kita udah masuk bulan September, di mana bulan September ini temanya adalah Servant Leader as an Obedience Act. Yang kalau diartikan adalah pemimpin yang melayani sebagai hasil dari ketaatan. Jadi kita menjadi pemimpin yang melayani karena taat. Gitu loh. Jadi ketaatan itu membuat kita menjadi pemimpin yang melayani. Nah, kata-kata taat ini banyak kita dengar ya sehari-hari sekarang, apalagi dengan situasi pandemi COVID sekarang ini. Yang paling kita sering dengar adalah taat prokes, taat protokol kesehatan. Gitu loh. Tapi sebenarnya kita tahu nggak sih arti kata taat ini? Atau kita cuman ngucap doang tapi kita nggak tahu. Nah, arti taat ini kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah senantiasa tunduk, lalu patuh, setia, saleh, dan menurut. Nah, itu menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana kata taat itu dimasukkan ke dalam kategori kata sifat. Tapi apa sih taat menurut Alkitab atau taat menurut firman Tuhan? Nah, kita coba cek ya, taat menurut firman Tuhan itu apa? Nah, kita coba cek dari bahasa asli Perjanjian Baru, di mana Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani Koine atau Yunani kuno, di mana kata taat itu ditulis adalah hupakuo, yang berasal dari kata hupo yang artinya di bawah dan akuo yang artinya mendengar. Dan hupakuo ini artinya kalau digabung ya, hupa dan akuo itu adalah menaati apa yang didengar atau melakukan sesuatu di bawah otoritas seseorang yang berbicara atau mendengarkan dengan serius, mendengarkan perintah dan mengizinkan diri untuk diperintah alias nurut. Nah, kita lihat beberapa pasal di dalam Injil yang paralel, di mana yang mau saya ceritakan ini adalah sebuah kisah di mana murid-murid Yesus dan Yesus berada di dalam kapal, mereka sedang menyeberang dan mereka menghadapi
badai dan angin ribut. Yang pertama yaitu di kitab Markus 4 ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Kita lihat ya, di sini ada kata taat yang dipakai. Apa kata taat yang dipakai ini mengandung arti apa? Nanti kita akan bahas. Berikutnya ayat yang paralel adalah di dalam Matius 8 ayat 27. Dan heranlah orang-orang itu. Katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Di dalam Matius 8 ayat 27 ini sekali lagi kita melihat dipakai kata taat. Nah, berikutnya ayat paralel yang terakhir adalah dari kitab Lukas, yaitu kitab Lukas 8 ayat 25. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Sekali lagi di ayat yang paralel ini di dalam Injil Markus, Matius, Lukas, kata taat ini dipakai lagi di dalam kisah di mana Yesus meredakan badai dan angin ribut ini. Kata taat yang dipakai adalah hipakunosin, yang di mana kata dasar hipakunosin ini adalah hupakuo. Kenapa hipakunosin ini dipakai? Karena penulis Alkitab sedang menunjukkan sesuatu, yaitu kata taat ini merupakan sebuah kata kerja present aktif indikatif. Apaan sih itu kata kerja present aktif indikatif? Nah, KBBI tadi menjelaskan bahwa kata taat itu adalah kata sifat. Tetapi di Alkitab, kata taat ini dipakai sebagai kata kerja. Artinya kalau kata kerja adalah ada aktivitas, ada kegiatan yang dilakukan. Bukan hanya sebagai kata sifat yang menjelaskan sebuah sifat gitu loh. Kata kerja ini artinya adalah suatu kegiatan yang dilakukan. Present aktif indikatif itu artinya adalah kata kerja yang dilakukan present, yaitu pada saat itu juga secara aktif, dan indikatif artinya adalah menunjukkan kepada suatu kegiatan yang merupakan realita. Jadi kata kerja present aktif indikatif ini adalah menunjuk kepada sebuah kegiatan yang dilakukan segera, secara aktif, dan merupakan sebuah realita. Jadi ketika Yesus meredakan angin ribut dan badai itu, ya kan, angin dan air langsung nurut dengan kata-kata Yesus. Langsung saat itu juga ada kegiatan yang dilangsungkan gitu loh. Angin langsung reda, angin ribut langsung reda, air dan badai itu langsung reda juga pada saat itu juga, dan itu merupakan sebuah realita. Tapi apakah kita di dalam hidup kita di saat kita ngomong taat, apakah kita melakukan ketaatan itu? Apakah kita langsung melakukan ketaatan itu ketika kita membaca firman Tuhan atau kita sedang berdoa mungkin, ya kan? Terus disuruh Tuhan untuk taat, apakah kita langsung melakukan itu? Atau kita masih ada tawar-menawar? Apakah kita aktif dalam melakukan ketaatan itu? Atau kita cuman, ya taat mah taat aja, cuman jadi sebuah omongan kosong yang nggak dilakukan gitu loh. Yang mana? Nah, kita akan cari
satu lagi, ada contoh nih ya, ada satu contoh lagi di dalam Markus 1 ayat 27. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Nah, ini adalah sebuah kisah di mana Yesus sedang berada di Kapernaum dan Yesus sedang mengajar. Di saat Yesus sedang mengajar, ada seseorang yang kerasukan roh jahat dan akhirnya roh jahat itu ditengking oleh Yesus dan roh jahat itu langsung keluar. Dan kita lihat di sini kata taat dipakai lagi. Dan kata taat yang dipakai itu masih sama, yaitu hupakunosin, yang artinya adalah kata kerja present aktif indikatif. Sebuah kegiatan yang dilakukan pada saat itu juga secara aktif dan merupakan realita. Dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh roh-roh jahat itu. Roh-roh jahat itu mereka tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Makanya ketika Yesus menghardik roh jahat itu, roh itu langsung pergi. Nggak pakai tawar-menawar, langsung pada saat itu juga secara aktif mereka pergi. Sekali lagi saya balik ke pertanyaan yang tadi. Apakah di dalam hidup kita sudah melakukan sebuah ketaatan yang kita lakukan dengan aktif atau tidak? Kalau kita masih cuman dalam ranah teori, masih tawar-menawar dengan ketaatan yang firman Tuhan beritakan, berarti kita lebih parah daripada jawab sendiri. Tadi saya udah jelasin. Selanjutnya kita akan lanjut ke dalam contoh yang Alkitab tuliskan. Contoh-contoh tokoh yang taat kepada Allah. Tentunya kalau kita lihat dari perjanjian lama, kita nggak bisa menghapus Abraham daripada orang-orang taat yang kepada Tuhan gitu loh. Kenapa begitu? Abraham ketika Allah suruh pergi dari tanah kelahirannya, dia nggak pakai tawar-menawar, nggak pakai bentar dulu Tuhan, nggak pakai banyak alasan, dia langsung pergi. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Hal ini dicatat di Kejadian 12 ayat 4. Nah, ketika Tuhan suruh, Abraham langsung taat, pergi, walaupun dia belum tahu tujuannya kemana, gitu loh. Terus ketaatan Abraham juga ditulis di Kejadian 22 ayat 2-3. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, ketika Tuhan ngomong ke Abraham, pergi dan korbankan Ishak. Bayangkan anak perjanjian, anak yang dijanjikan Tuhan, yang akhirnya Tuhan kasih ke Abraham. Sekarang Tuhan minta untuk dikorbankan menjadi korban bakaran. Tapi ayat selanjutnya, Abraham langsung taat. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Jadi ketika Tuhan meminta Abraham untuk keluar dari tanah kelahirannya, ketika Tuhan memerintah Abraham untuk mengorbankan Ishak anaknya, Abraham nggak pakai alasan, nggak pakai tunggu dulu Tuhan, nggak pakai bargaining dulu gitu ya, jangan deh Tuhan, kan ini begini, kan ini begitu. Tapi dicatat di dalam Alkitab bahwa Abraham langsung taat. Nah, tokoh kedua di dalam perjanjian lama yaitu Nuh. Nuh disuruh Tuhan untuk membangun bahtera dengan spesifikasinya, dikasih tahu Tuhan juga. Terus suruh masukin binatang yang semua Tuhan kasih listnya gitu ya. Apakah Nuh bilang, wah gila nih masa bangun bahtera di atas gunung kok begini. Enggak.
Alkitab mencatat setelah Allah menyuruh Nuh, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ini dicatat di dalam Kejadian 6 ayat 22. Jadi ketika Tuhan suruh, nih begini, speknya begini, baterainya, hewannya begini, hewannya apa aja. Nuh nggak pakai, janganlah Tuhan nanti dikira orang gila lagi bangun bahtera di atas gunung. Dikira orang gila lagi masukin hewan segala macam ke dalam bahtera segala macam. Tapi Nuh nggak melakukan itu. Nuh taat. Nah, itu di dalam perjanjian lama. Kita coba contohnya di dalam perjanjian baru. Tapi kali ini saya pengen kasih lihat contoh yang nggak taat. Kita lihat di Lukas 9 ayat 59 sampai 60. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Jadi ada seseorang yang mau menjadi murid Yesus. Ketika orang itu Yesus langsung bilang ikut aku. Tapi orang itu masih ada alasan. Mau menguburkan bapaknya dulu, ayahnya dulu. Ya kan? Nah, di sini kita belajar bahwa ketaatan itu mengandung unsur urgensi, yaitu ketaatan itu mengandung unsur secepatnya. Ketika perintah disampaikan, ya harus langsung dijalankan, seperti Abraham dan Nuh itu, gitu loh. Seperti juga tadi yang 3 ayat paralel yang di Injil, di mana ketika Yesus menenangkan badai dan air, ya, angin dan danau langsung nurut kan, langsung. Jadi mengandung urgensi gitu loh, harus langsung, dan mengandung unsur aktif, di mana kalau misalnya sebuah perintah disampaikan, orang yang mendengar perintah itu harus aktif melakukannya, bukannya cuma dengar doang tapi nggak lakuin gitu loh. Nah, selanjutnya yang contoh nggak taat adalah di Matius 19 ayat 16, juga Matius 19 ayat 21 dan 22. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah, jadi orang muda yang kaya ini bertanya kepada Yesus, "Yesus, bagaimana caranya untuk sempurna, untuk jadi sempurna itu gimana?" Yesus bilang, "Jualah hartamu, kasih ke orang miskin, ikut aku." Tapi orang itu ternyata nggak bisa taat, saudara. Kenapa? Karena masih banyak yang nyangkut di dalam hidupnya dia. Dan di dalam hal ini, hatinya masih nyangkut kepada harta dunia. Gitu loh. Banyak kita nggak mau taat, kenapa? Karena konsekuensi dari taat, kita nggak bisa handle. Taat selain mengandung unsur urgensi, juga taat mengandung unsur yang seperti saya tadi bilang. Ada sebuah harga yang harus dibayar dengan kalau kita taat. Kita tahu bahwa murid-murid Yesus, mereka taat sampai akhirnya mereka ada yang dipenjara, mereka dirajam, mereka disalib terbalik, mereka digoreng, mereka dibuang. Jadi taat itu ada konsekuensinya, ada harga yang harus dibayar. Nah, berikutnya adalah saya mau ambil contoh dari Perjanjian Baru kali ini, yaitu Paulus. Paulus ini adalah sebuah sosok yang sangat penting ya. Karena apa? Karena sebagian besar Perjanjian Baru ditulis oleh Paulus loh. Ya, Paulus ini adalah salah satu
rasul yang taat gitu loh, pengikut Yesus yang taat. Kenapa dibilang taat? Bayangin, Paulus di penjara tetap beritain Injil. Paulus di penjara lagi tetap beritain Injil. Sampai akhir hidupnya dia tetap memberitakan Injil. Nah, Efesus pasal 6 ayat 1 yang ditulis oleh Paulus, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Nah, ada kata taat lagi di sini. Tapi kata taat ini yang dipakai adalah hupakuete, yaitu kata kerja present aktif indikatif juga. Yaitu sebuah kegiatan yang dilakukan segera present di saat itu juga dengan aktif dan merupakan sebuah realita. Di sini Paulus sedang mengajarkan anak-anak untuk menaati orang tuanya di dalam Tuhan. Artinya, hormatilah orang tuamu selama itu masih di dalam ranah kebenaran firman Tuhan. Contoh terakhir, contoh yang paling baik menurut saya. Contoh yang ini kalau misalnya itu contoh yang paling legend lah kayak gitu. Ya kan? Yaitu adalah Yesus sendiri. Di mana Yesus dicatat dia taat sampai mati. Dicatat di mana sih? Dicatat di Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Tapi ada yang unik nih teman-teman. Kata taat yang dipakai di dalam Filipi ini yaitu hupekos. Hupekos ini bukan kata kerja ternyata. Tapi hupekos ini adalah adjektif, kata sifat. Apa sih yang mau disampaikan kepada jemaat oleh Paulus? Ini kan kitab Filipi ditulis juga oleh Paulus gitu. Nah, Paulus sedang mau menceritakan tentang Yesus yang taat sampai mati, tapi Paulus juga ingin mengajarkan bahwa ketaatan, taat itu adalah salah satu sifat Tuhan. Setia adalah salah satu sifat Tuhan. Tuhan siapa? Ya tentunya Tuhan kita Yesus Kristus. Gitu loh. Jadi dari semua yang kita omongin hari ini, dari taat artinya apa, contoh-contohnya yang taat, tokoh-tokohnya dan contoh-contoh yang tidak taat, sampai contoh terbaik ketaatannya yaitu Yesus. Kenapa dibilang Yesus itu contoh terbaik? Karena ya dia mencontohkan mati taat sampai mati gitu loh. Akhirnya menghasilkan murid-muridnya dia yang taat sampai mati juga. Seperti yang tadi saya ceritakan di atas. Gitu loh. Nah, balik ke tema kita September ini, servant leader as an obedience act. Pemimpin yang melayani adalah hasil dari ketaatan. Pemimpin yang melayani karena ketaatan terhadap Tuhan. Apa sih? Pemimpin yang melayani karena ketaatan adalah pemimpin yang mendengarkan, mempelajari dengan aktif firman Tuhan, tunduk terhadap firman Tuhan, dan dengan aktif juga melakukan firman Tuhan. Bahkan bukan hanya itu, tapi menjadi contoh melakukan ketaatan terhadap Tuhan dan mengajarkan ketaatan tersebut kepada generasi selanjutnya. Semoga firman yang disampaikan pada hari ini bisa membuat teman-teman semakin terbuka. Apa sih taat menurut firman Tuhan itu? Happy Sunday, see you soon teman-teman. Mari kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus
Pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Yang percaya kalau roti di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus, kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Yang percaya kalau anggur di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus, kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak yang disayang Tuhan, mari kita nyanyikan doa berkat ini. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera